Saya akan mengangkat sebuah tema tentang musibah. Musibah, apa itu musibah? Musibah atau boleh dikatakan ujian atau cobaan yang diberikan Allah kepada hambanya untuk menguji keimanan seseorang, seberapa berat, seberapa banyak iman kita kepada Allah, maka harus diuji. Jadi tidak hanya anak sekolah saja atau kita sekolah, kuliah dan sebagainya, itu pasti ada ujian. Untuk itu, bagaimana kita menyikapi ujian itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh penderitaan, atau dengan penuh kesedihan. Disitulah kadar iman yang diukur. Ibu-ibu, musibah itu bermacam-macam dan berbeda-beda untuk setiap orang, dan pasti akan mendapatkan musibah, entah itu musibah yang ringan, yang sedang, ataupun yang berat. Sekarang bagaimana caranya kita menyikapi musibah? Satu, pastinya dengan penuh kesabaran. Musibah itu ada yang musibah apa ya? Yang jelas itu musibah kematian, sakit, tergoda, entah itu digoda oleh suaminya kalau sudah rumah tangga, atau digoda anak remaja. Nah, ibu-ibu yang paling kuat menerima ujian apa guys? Yang paling kuat, yang paling kuat menerima ujian uangnya banyak. Paling kuat ya Bu ya, nggak pernah mengeluh kan? Padahal itu sebenarnya ujian. Ujian hartanya banyak, ujian kekayaannya banyak, sehingga sawah, ladang, tanah, investasi di mana-mana itu sebenarnya juga ujian. Tapi ujian yang enak sehingga jarang orang itu menderita dalam menerima ujian itu. Bahkan senang, bisa juga untuk melalaikan, bisa juga tidak. Yang paling menderita adalah ujian untuk diri kita sendiri. Misalnya saat kita itu menderita sakit, sebenarnya sakit itu ringan menurut Allah. Sakit apa? Sakit gigi. Padahal ngomongnya di Gunung Rondi. Sakit gigi, gatelan misalnya gitu. Gatelan, saya juga gatelan kalau alergi kita anggar itu pasti gatelan. Itu juga ujian, ataupun sakit yang sudah lama nggak sembuh-sembuh. Saya tidak tahu pengajian itu. Maka isone aku duduk di atas, yang bawa kursi sendiri, karena di sini tidak disiapkan oleh pengurus. Maka kalau ingin datang pengajian ya bawa kursi sendiri yang dilipat itu loh, yang seperti payung, kan ada yang kecil itu. Ada lagi yang sakitnya itu agak tinggi, apa misalnya darah tinggi, seperti saya ini darah
tinggi. Kemarin lusa itu darah tinggi. Tapi diusahakan untuk sampai ngamuk ya darah tinggi. Ya, katanya lek darah tinggi ngamuk ya. Sebenarnya itu bukan darah tinggi yang garai ngamuk, karena merasakan jiwanya itu sakit gara-gara darahnya kok tinggi, sakit akhirnya kabeh diamuk. Bukan darah tingginya. Itu. Ada lagi, ini kalau di rumah sakit banyak bu, di rumah sakit. Kalau di rumah itu sepertinya sakit sendiri, padahal di rumah sakit itu sampai lebih di rumah sakit. Penyakit apapun ada, yang berat, ringan dan sebagainya itu ada. Makanya kalau menjenguk orang sakit itu ada doanya. Jangan menjenguk saja, jadi berhenti dulu sejenak, setidak-tidaknya bacakan Al-Fatihah. Meskipun sing ikut sak masjid, sak langgar ini, biasa lek jenguk apa wis nongak metu ganti sampai sing terakhir sing maneh. Biasakan kalau menjenguk orang sakit didoakan. Sambil salaman mendoakan. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan. Kalau orang itu sakit atau kena musibah sakit, itu sebenarnya Allah sayang banget kepada kita. Orang yang sakit itu kalau dia sabar menerima penyakitnya, penyakit apapun, kalau sabar menerima penyakit itu, maka Allah akan menggugurkan semua dosa-dosanya. Itu hadiah. Selain daripada itu, kalau orang itu sakit tetap sabar malah bersyukur. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Justru itu dia akan menerima, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Hadiah banyak bu. Kemudian nanti termasuk ahlul musibah. Musibah terusan, mari sakit iki, ganti iki, musibah terusan. Tapi tetap sabar dan mengembalikannya kepada Allah. Maka dia digugurkan dosa-dosanya, mendapat tempat yang tertinggi dan nanti termasuk orang yang ahlul musibah. Jadi nanti di akhirat di padang mahsyar itu dikumpulkan para ahli musibah. Ahli musibah itu dikumpulkan. Insya Allah tanpa dihisab, tanpa diperhitungkan, karena sudah mendapat ampunan dari Allah, ditinggikan derajatnya, insya Allah masuk surga langsung. Tapi bu, sabare itu loh ya, sabare itu loh ya. Saya pernah mendengarkan cerita waktu saya itu takziah, terus sang istri itu menceritakan bahwa suaminya itu ketika meninggal baunya wangi. Terus saya tanya, pasti bapak itu orangnya sabar ya bu?
Suwabari kaya apa wis. Selama sakit nggak pernah ngeluh sedikit pun. Sampai mau meninggal saya ditilapno. Sabar. Selalu minta ampun pada istrinya karena dia itu selalu dirawat istrinya. Takut melukai istrinya, takut istrinya itu sambat. Jadi setiap habis dirawat itu mengucapkan terima kasih ya Bu. Terus mohon ampun sepurane sinampe. Suwun yo. Itu. Merinding saya tuh pas ngomong ini. Ya, ini itu contoh. Nah, kita itu kalau sakitnya sudah memuncak, dikasih sakit terus memuncak, lupa semua itu, lupa akan syukur bahwa penyakit itu menggugurkan dosa. Lupa kalau orang yang sakit diuji sakit itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Akhirnya sambat. Akhirnya sambat. Entah itu tadi yang disambati orang yang datang menjenguk, atau yang disambati itu keluarganya, atau sambat sendiri. Misalnya dengan teriak atau apa itu paling nggak bisa sabar, dan paling nggak bisa sabar itu ujian kemiskinan. Maka dikatakan bahwa orang yang miskin itu dekat sekali dengan kekufuran. Karena Bang, coba saja ya Bu, atau mungkin sudah pernah sedino itu jangkanya ke duit belas enggak orang sini dicekal pak ya enggak, apalagi mau beli. Ini perasaan ini langsung akhirnya pikiran macam-macam, karpe rono macam-macam. Saking gak duwene duit. Maka jangan salahkan kalau misalnya ada orang yang memang perlu uang, sampai dia mencuri, sampai dia montel, ya. Jangan sampai di lingkungan kita, ibu-ibu, ada yang seperti itu. Makanya jika ada anak atau orang yang berbuat seperti itu, yang artinya itu bukan menjadi kebiasaan atau pekerjaan, cepat ibu-ibu Aisyah, kita semua langsung peduli, ya ibu-ibu. Kekurangan uang, terutama kemiskinan, itu memang membawa dosa. Apapun yang ia lakukan demi mencari sesuap nasi, padahal nasi sesuap itu ada duit, untuk mencari kehidupan. Ayo kita cepat-cepat berlomba-lomba untuk peduli kepada sesama seperti itu. Sayang Palestina, boleh, gitu ya.
Saya nyerita no Palestina itu nggak bisa pokoknya, nggak bisa sesabar mereka, nggak makan, nggak minum. Allah memberi kehidupan kepada mereka. Bayi tertimbun sampai berapa bulan itu masih hidup dengan tersenyum. Itu jauh di sana. Gitu. Jadi ayo kita lihat di lingkungan kita siapa yang kekurangan. Jangan sampai mereka kekurangan, maka dosanya akan kepada kita. Ya, tidak apa di lingkungan kita ini. Ketua mungkin ini jamaahnya juga apa itu? Mengatasi pinjaman riba, ya, mengatasi pinjaman riba ini juga musibah loh Bu. Ini juga musibah. Saya tuh hanya bisa berpikir ya apa ya caranya. Ngelengno sudah. Saya ngelengno sudah walaupun ditolak. Ngelengno sudah. Dielengno malah bantah. Ngono wis aja muni marah bantah. Andaikan tahu bahayanya riba, mungkin nggak seperti itu. Mungkin tidak akan pinjam riba kalau tahu bahaya. Allah langsung menghukum di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ini jadi bahan pemikiran ibu-ibu pengurus Aisyah. Ya. Saya pernah ngaji di sebuah masjid di Kota Malang ini, masjid terkenal. Saya tuh diberi lembaran ketika masuk dari pintu itu, dikasih lembaran. Tapi itu, tak pikir undangan apa, tak apa. Akhirnya saya baca. Kertas itu berisi ajaan sebagai donatur untuk mengatasi riba atau pinjaman online. Bagus juga. Barangkali ini dipakai untuk meminjami, mungkin ya itu dari saya, untuk meminjami ibu-ibu daripada pinjam riba, maka pinjamlah di situ tanpa bunga, mungkin begitu. Atau mungkin di sini bisa dibuat seperti itu. Ada kartu donatur untuk mengatasi ini. Gitu. Saya itu pernah melihat ini jamaah pokoknya jamaah renteng. Waktu saya tanya mau kemana, saya dibohongi, mau ke sini. Cerita saya. Kayak omeh sobo sing dino iki ana pertemuan. Kayak gitu. Di rumahnya ini. Jadi kalau mau meminjami itu, katanya ya, kalau mau meminjami itu dikumpulkan jadi satu, kemudian jadi kelompok. Nah, kok satu kelompok ini orang sing nggak bayar, maka sing nagih anggota kelompok liyane. Nah, ini makanya saya hanya bisa berpikir tapi nggak bisa bertindak. Soalnya gak duit lebih digawe ngene.
Makanya harus bareng, harus cari donatur yang rela, yang ikhlas, dan harus ada yang bisa melaksanakan itu. Ya apa carane umpamane duit 100 iku dipinjamno nang wong 10 berapa bulan kok balike kudu 100 meneh. Angel. Nah itulah. Itu bagi orang yang seneng pancen seneng riba ya wis lakono ae. Ini mengajak yang ibu-ibu yang temannya ini bukan sekedar meminjami tapi menyelamatkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Kan ini bersaudara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu bahayanya riba, ya. Bahayanya riba, kalau di akhirat nanti ibu akan berenang di air darah dan nanti. Tapi kalau di sing paling gak iso di benakno itu lek wis rumah tangga ibu bar. Ini pengalaman, saya pernah nebak, ini musibah loh, ini musibah. Makanya saya ceritakan, tadinya itu, kontraktor itu hidupnya enak kok nggak loh? Enak kontraktor, bukan kontraktor loh, kontraktor. Duitnya pakai. Suatu saat jatuh. Waktu sampai tersungkur, rumah tangganya bubar, hartanya habis dari sedikit-sedikit, sakit, numpuk kan musibahnya. Cerita sama saya, ini teman sendiri, saya dengarkan ceritanya. Ya sampai nangis gitu ya Bu, si kontraktor. Terus saya langsung, apa yang kamu lakukan sehingga Allah mencibir kupingmu Bu? Kamu dicibir karo Gusti Allah sampai koyo ngono itu, apa yang kamu lakukan? Koreksi diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Koreksi. Beberapa hari lagi ketemu lagi cerita. Sudah ketemu, kenapa? Iya, aku sudah ketemu. Setelah mendengarkan ceramahnya Ustadz Somad menerangkan tentang riba, bahaya riba. Kenapa? Kamu riba? Iya. Mesti ae hubungane iku mesti karo bank. Saya setiap bulan harus bayar 3 bank sekian juta. Sekarang aku sudah berhenti, tinggal 1 bank. Aku sudah berhenti, semua tak jual Indonesia. Itu Bu. Dan itu nggak hanya orang satu, banyak orang. Kok ceritanya jadi utang piutang? Karena hubungannya dengan musibah, itu musibah. Nah, karena itu musibah, mari kita meskipun diuji Allah, bukan ujian yang berat seperti itu. Apa kata kuncinya? Hati-hati dan senantiasa
bersyukur kepada Allah. Sedikit bersyukur, sedang bersyukur, banyak lebih bersyukur lagi. Jadi harus lebih banyak bersyukur. Alhamdulillah, isu-isu denggolku wis inu. Makanya bangun tidur itu doain alhamdulillah. Itu. Ya. Terutama orang yang paling nggak sabar itu kalau merawat orang, kalau jadi perawat. Tanyakan Ibu Busur. Saya sendiri. Ibuku lek berwaketan ngono iku ya tak cetol ya. Ojo rewel kok gara aku emosi. Padahal aku guyu dhewe guyu saya. Guyu saya lek pas ambek mereng-mereng ngono iku aku diguyu. Paling kok elek lek ya. Jadi cuma kikian itu. Kadang nek capek itu dibengok itu kan aduh kan itu sabar itu double gitu. Ngatur jam, ngatur aku sholat dhisik, enak-enak sik sholat aku diceluki, kadang burung sholat aku dhisik jadi rebutan itu juga ujian. Nah, ini nanti kita juga takziah ke rumahnya.